Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan tafsir surat yang ada di juz amma. Kita akan bacakan tafsir surat Al-Lahab atau Al-Masad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tabb." Yang mana ayat ini turun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Rasulullah menuju Bukit Safa. Rasulullah naik ke atas Bukit Safa dan memanggil orang-orang Quraisy. Ya sabaha, kata Rasulullah. Atau apa? Ada kabar penting di pagi hari ini, wahai orang-orang Quraisy. Kemarilah. Maka Rasulullah SAW ini, karena beliau adalah orang yang sangat terpandang di kaumnya. Pertama, beliau adalah keturunan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Sudah kakeknya pemuka Quraisy, buyutnya yaitu Hashim juga sama. Jadi Rasulullah ini nasabnya ini ke atas ini semuanya pemimpin semuanya. Maka dan juga ditambah bahwasanya Rasulullah SAW orang yang sangat terpuji akhlaknya, terkenal dengan akhlaknya yang mulia di kaumnya itu. Enggak pernah bohong, enggak pernah berkhianat, enggak pernah datang acara-acara. Mohon maaf kalau sekarang seperti acara-acara orang nanggap apa dangdutan dan lain sebagainya itu ya. Ada juga zaman dulu ada itu. Tapi Rasulullah enggak pernah hadir sama sekali acara-acara seperti itu. Enggak pernah minum khamr. Dan tangan beliau yang mulia tidak pernah menyentuh berhala. Menyentuh berhala, bayangkan. Jangankan menyembah, menyentuh aja nggak pernah. Jadi mulianya luar biasa. Maka ketika tiba-tiba Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Safa dan memanggil ya sabaha, maka tentu saja orang-orang Quraisy menghormati panggilan beliau. Semuanya berangkat. Kenapa ini Muhammad ini? Ayo kita berangkat. Yang nggak bisa berangkat memerintahkan pembantunya, kau sana berangkat. Dengarkan itu Muhammad menyampaikan berita apa. Maka ternyata Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ara'aitum," kata Rasulullah ketika mereka berkumpul semuanya, kata Rasulullah, "Ara'aitum law akhbartukum anna wara'a hadzal jabal juyushun tagharu 'alaikum akuntum musaddiqi?" Bagaimana pendapat kalian seandainya aku habarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini, karena Rasulullah kan di atas bukit, yang lain di bawah. Bukit ya bukan gunung yang tinggi ya, mungkin bukit mungkin tingginya semasjid ini mungkin bisa jadi. Rasulullah di atas. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian kalau aku habarkan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini nggak ada yang ngelihat, cuman aku aja yang bisa ngelihat. Juyushun tagharu alaikum, ada sekelompok pasukan yang siap menyergap kalian di pagi hari yang pagi buta ini.
Akuntum musaddiqi? Apa kalian percaya kepadaku? Nggak ada saksi lain, cuman aku saja. Maka semuanya serempak mengatakan apa? Naam, ya, kami percaya ya Muhammad. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami nggak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni unzirukum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya kalian telah berdiri di ujung jurang neraka. Hampir-hampir saja kalian kecemplung ke dalam neraka itu, masuk ke dalam neraka. Karena perbuatan kalian ini, kalian kufur, saling berbuat zalim, mengerjakan yang haram. Kalian ini sekarang keadaan kalian wahai bangsa Quraisy sedang ada di mulut jurang, hampir nyemplung ke neraka. Orang-orang kafir Quraisy lagi pada mikir nih, maksudnya apa nih Muhammad? Agak-agak nggak paham ya. Tiba-tiba pamannya langsung memutus keheningan tersebut dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, bikin malu kamu. Alihadza jama'tana, apakah hanya untuk urusan yang nggak jelas seperti ini, kabar-kabar hoax seperti ini engkau kumpulkan kami? Memang penjahat memang Abu Lahab ini. Ya. Siapa yang ngomong gitu? Abu Lahab. Penjahat ini orang memang terkenal Abu Lahab itu di kalangan bangsa Arab ya. Memang terkenal apa? Apa? Sedeng, gendeng ini orang ini memang ini. Ya, ponakannya sendiri dibikin malu depan orang. Ya paling enggak, kalau memang enggak mau percaya sama Nabi, ya sudahlah ponakannya kok. Anaknya, saudaranya, anaknya, adiknya, yang ditinggal mati sama adiknya. Masa enggak kesian? Jengkel ya kita ya. Gemes kan? Tenang. Kejengkelan kita sama Allah nih disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah menurunkan ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab. Dibalas, dia mendoakan Rasulullah dengan tabban laka, celaka kamu, sama Allah dibalas doanya itu. Doanya dibalikkan sama Allah. Tabbat yada, kau yang celaka. Kedua tanganmu itu yang celaka wahai Abu Lahab. Dan karena doa sama Allah dibalas doa, doanya dikembalikan. Tapi karena Allah lah pengabul doa, maka doanya langsung dikabulkan sama Allah. Wadab. Dan sudah aku stempel, aku tok ini. Aku resmikan kecelakaanmu ini. Itu makanya diulang. Tabbat yada abi lahab wadab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna anhu, baginya, maluhu, hartanya. Karena Abu Lahab ini berani ngomong seperti itu di seluruh bangsa Quraisy. Di depan orang dia berani angkat suara. Nggak mungkin kalau nggak karena dia punya sesuatu yang dia banggakan. Ya nggak Mas? Kalau orang lemah nggak bakal berani ngomong kayak gitu, ya nggak? Dia berani begitu karena sombong. Dia tahu dia banyak harta. Dia punya kedudukan yang tinggi. Jabatan dia tinggi. Dia juga anaknya Hashim, anaknya Abdul Muthalib juga dia. Tapi kata Allah apa? Ma aghna anhu maluhu. Tidak berguna baginya maluhu, hartanya. Wa ma kasab, dan semua yang telah dicapai oleh dirinya. Dari jabatan, dari harta, dari anak sekalipun. Dia punya anak yang kuat-kuat ini Abu Lahab ini. Dia punya nama yang terpandang. Tapi kata Allah apa? Ma aghna anhu, tidak akan berguna bagi dia. Dan Abu Lahab ini disebutkan bahwasanya memang julukannya dia sebelum ayat ini turun itu memang sudah Abu Lahab. Lahab itu kan artinya kobaran api ya. Api yang berkobar itu namanya lahab.
Dijuluki Abu Lahab itu memang dari sebelum turun ayat ini. Kenapa? Karena mukanya itu merah Abu Lahab itu. Ada yang bilang saking putihnya sampai merah. Ada yang bilang ganteng. Nah, makanya nggak mesti berarti orang yang ganteng, rapih, putih masuk surga. Nggak gitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Nggak terus kalau penampilannya kucel berarti neraka. Oh, itu aturan manusia. Itu kalau surganya punya manusia. Kalau ente yang punya surga mungkin kalian kumpulkan yang ganteng-ganteng, yang jelek-jelek diusir. Ya, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah enggak ngelihat tampangmu. Allah tidak melihat tampangmu dan hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi melihat kepada hatimu dan amalanmu. Ini Abu Lahab, ganteng, kaya raya. Jabatannya tinggi. Tapi kata Allah, apa tidak berguna bagi dia harta dan semua yang dia dapatkan. Sayasla naron dzata lahab. Sayasla, sa itu akan. Yasla masuk, akan masuk. Bukan sekarang, bukan ketika ayat ini turun, tapi sebentar lagi kata Allah. Kalau dia mati, dia akan masuk ke dalam naron, ke dalam neraka. Dzata lahab, yang neraka itu memiliki kobaran. Jadi api neraka itu bukan seperti apinya kompor yang tenang, bukan. Tapi apinya itu ya lahab, bergejolak. Bahkan disebutkan bahwa neraka jahanam itu punya jiwa, bisa ngomong neraka jahanam itu. Ya, neraka jahanam itu gimana kata Allah? Wahia syahiqan wahia tafur. Kata Allah SWT, neraka jahanam itu mengeluarkan suara syahid. Mengeluarkan suara seperti suara orang marah. Seperti suara kuda yang meringkik. Begitu. Sampai-sampai kata Allah, apa takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir saja saking marahnya neraka jahanam itu sampai dia hampir meledak. Hampir meledos neraka jahanam itu. Saking jengkel. Setiap orang kafir mendekat dia semakin gitu. Ada suaranya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Allah, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka yang seperti itu. Yang bergejolak itu apinya. Wa mra'atuhu, bukan hanya dia, tapi juga istrinya. Ini juga menunjukkan bahwa suami istri itu saling menularkan sifat. Suaminya baik, istrinya akan ikut-ikutan baik. Istrinya penjahat, suaminya ikut jadi jahat juga. Saling menularkan sifat satu sama lain. Ini Abu Lahab ya. Dia memusuhi Rasul SAW, ternyata istrinya juga sangat memusuhi Rasulullah SAW. Padahal kalau tadi kan Abu Lahab mukanya ganteng ya. Kalau ini istrinya apa? Namanya Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil, ayu, cantik. Tapi apa kata Allah? Saya selanar penghuni neraka. Bayangkan, masih hidup sudah dijamin neraka. Kalau sahabat Rasul apa? Masih hidup sudah mendapatkan jaminan surga, dapat sertifikat surga. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang ini mendapatkan sertifikat surga. Rasulullah yang bilang dalam satu kali majelis, Abu Bakar fil jannah, fulan fil jannah, ini di surga, ini surga 10. Itu yang Rasulullah sebutkan dalam sekali majelis. Di kesempatan-kesempatan majelis yang lain ada juga sahabat-sahabat yang sama Rasulullah dijamin surga. Seperti Bilal bin Rabah. Rasulullah ke surga, aku mendengarkan suara khasfatana alaika fil jannah, suara tapak sendalmu ya Bilal di surga. Apa amalan yang kau kerjakan sehingga kau mendahului aku ya Bilal? Ini sebaliknya ini Abu Lahab ini. Masih hidup sama Allah sudah apa? Sudah dijamin masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata para ulama, surat ini merupakan mukjizat yang besar, mukjizat Al-Quran yang besar. Karena setelah ayat ini turun,
disebutkan bahwasanya Abu Lahab itu masih hidup 10 tahun lagi. Abu Lahab kalau mau membantah ayat ini gampang. Dia tinggal masuk Islam, ya kan? Jadi sahabatnya Rasulullah. Meskipun cuma setahun, pura-pura aja lah. Ya enggak? Untuk membantah ayat ini loh. Benar? Ternyata enggak. Memang Abu Lahab ini terkenal agak sinting memang ya. Wa mra'atuhu, dan juga istrinya. Kata Allah, istrinya hammalatal hatab, yang akan membawa kayu bakar. Jadi istrinya Abu Jahal ini, Ummu Jamil ini punya kebiasaan. Dia ngambil kayu bakar, kayu-kayu yang kering itu, yang berjatuhan dari pohonnya itu kan keras itu kayunya ya. Diinjek sakit itu kan. Diambil, ditaruh di depan rumahnya Nabi. Supaya Rasulullah terganggu. Maka dia di hari kiamat sama Allah dibalas dengan hukuman yang serupa. Wa mar'atuhu, di hari kiamat nanti Abu Lahabnya masuk neraka, istrinya hammalatal hatab, membawakan kayu bakar untuk menghukum suaminya, untuk ngelempar supaya apinya suaminya tambah besar. Di neraka dia juga terazab juga. Fi jidha, di lehernya Ummu Jamil ini, hablun, ada tali mim masad, dari kapas atau apa benda untuk bahan dasar tali itu. Tali itu kan ya kalau dibuka itu kan terdiri dari utasan-utasan kecil ya. Itu kalau di Arab namanya leaf. Kalau di Indonesia nggak tahu apa namanya. Talinya itu yang untuk ngikat lehernya Ummu Jamil ini, Fiji dia di lehernya, hablun, ada tali yang dibuat sama Allah dari bahan bakar neraka pokoknya. Ummu Jamil di dunia dia punya kalung dari permata. Permata yang bulat itu banyak. Atau mutiara atau apalah. Sama dia diwakafkan untuk mengganggu Rasulullah SAW. Maka sama Allah dibalas dengan hukuman yang setimpal. Dan manusia itu akan selalu seperti itu. Apa yang dikerjakan di dunia, Allah akan balas dengan yang setimpal di hari kiamat nanti. Lehernya, kalungnya digunakan untuk mengganggu Rasulullah, maka di hari kiamat kalungnya diganti sama Allah dengan kalung dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini surat Al-Lahab ini ya, banyak orang-orang yang berhayal tentang surat Al-Lahab ini. Mengatakan bahwasanya Abu Lahab ini keluarganya Nabi. Sehingga surat ini nggak boleh sering-sering dibaca atau nggak pantas untuk kita baca. Ini orang ya tidak pantas dia mengatakan perkataan seperti itu. Ada yang pernah dengar omongan itu nggak? Ya, pernah dengar omongan itu nggak? Al-Lahab nggak boleh dibaca. Karena berbicara tentang ahlul baitnya Rasul. Ini orang gimana sih, maunya apa sih ya? Maunya apa saya nggak tahu ya. Katanya cinta Rasul. Yang ngomong padahal ngakunya cinta Rasul. Tapi Rasulnya diazab seperti ini sama Abu Lahab. Abu Lahabnya malah dibela. Allah menurunkan surat menjamin Abu Lahab masuk neraka. Orang-orang itu malah kayak ngebela Abu Lahab. Memang ada athar, ada riwayat. Riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas itu pernah tidur ngimpi. Pertama, ini riwayat kita belum tahu kuat atau enggak ini riwayat ini. Satu. Kedua, riwayat mimpi. Bukan kabar dari Nabi Muhammad SAW. Ngimpi. Ibnu Abbas ngimpi ketemu sama Abu Lahab di neraka. Maka ditanya Abu Lahab, gimana kamu di neraka? Aku setiap hari diazab sama Allah, kecuali hari Senin, Allah SWT mengeluarkan dari jempolku ini air. Sehingga aku bisa menghisapnya. Dikarenakan apa? Karena dulu Abu Lahab, ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab merayakan dengan menyembelih berapa ratus onta gitu. Berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Maka sama orang-orang yang
keliru tadi ini, yang kesian tadi ini, orang-orang yang jelas mengatakan perkataan-perkataan yang batil, yang punya cinta yang palsu kepada Rasulullah SAW ini, mengatakan bahwasanya Abu Lahab ini berarti cinta sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga nggak pantas kita hina-hina terus dengan surat ini. Lu gimana sih ya Allah? Cara berpikirnya itu saya pusing ya. Ini Abu Lahab, dia berbahagia dengan kelahiran Rasul sebelum Rasul menjadi Rasul. 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Abu Lahab bukan berbahagia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bukan. Tapi berbahagia karena adiknya melahirkan bayi lelaki, bayi pria, bayi laki-laki, bukan bayi wanita. Kalau bayi wanita susah mereka, kalau bayi laki-laki dia akan bahagia, senang, wah laki-laki ini, keponakanku ini akan melanjutkan generasi. Ya. Maka dari mana bagusnya? Toh juga kalaupun benar Abu Lahab berbahagia, dia dapat nikmat di dalam neraka, nikmatnya di dalam neraka, nggak sebanding. Ini orang mati kafir. Allah yang turunkan surat untuk melaknat Abu Jahal dan Abu Lahab dan menjaminnya di neraka. Kok bisa surat ini malah mau dianulir ya? Atau nggak usah dibaca nih ayat ini, surat ini. Bahkan ada orang yang kalau membaca surat ini dia maunya membatalkan. Kalau saya sengaja, saya kalau ada sholat di tempat-tempat yang umum, saya kebetulan suruh jadi imam, saya sengaja baca Al-Lahab, biarin. Biar yang mau batalin, biar ngebatalin aja sekalian. Ya, ini wallahu a'lam itu bisa kafir itu orang itu. Ya, jadi ini jaminan neraka untuk pamannya Rasulullah SAW. Jadi siapapun orangnya, siapapun dia, keluarga Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan itu ukurannya. Makanya Rasulullah SAW pernah memanggil semua orang-orang Quraisy yang diakhiri dengan memanggil putrinya Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, sali min mali abiki ma syi'ti. Mintalah wahai Fatimah anakku, kata Rasulullah. Mintalah hartaku sesuka hatimu. Walakin la ughni anki minallahi syai'a. Tetapi di hari kiamat nanti aku tidak bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Angqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkanmu di hari kiamat nanti. Itu anaknya Rasulullah yang paling disayangi loh, Fatimah loh. Apalagi yang lain. Ya, maka siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan bersama Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berada di tempat bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para sholihin. Siapapun orangnya, mau orang Afrika, mau orang Jepang, mau orang Cina, Amerika, Indonesia, siapapun dia kalau taat sama Rasulullah, surga tempatnya. Dan siapapun dia, apapun nasabnya, kalau tidak beriman kepada Rasulullah SAW, ya neraka tempatnya, nggak ada tempat lain. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan juga Nasara dan orang-orang musyrikin, di mana tempatnya? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Ya, maka ini akidah yang penting yang perlu kita tancapkan di hati kita yang paling dalam. Nah, kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Surat yang berikutnya yaitu surat An-Nasr, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan dari Allah dan juga al-fath, pembukaan kota Mekah, maksudnya Fathu Mekah ya. Dibukanya kembali kota Mekah, direbutnya kembali kota Mekah.
apabila telah datang kemenangan tersebut dan Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, banyak orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya, ya, karena di Jazirah Arab itu yang paling dijadikan imam siapa? Penghuni Mekah, orang Quraisy. Maka seluruh bangsa Arab itu beragama dengan agamanya orang Mekah. Mereka haji dengan tata cara yang ditetapkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Thalib dan semuanya, dan yang lain-lainnya itu. Yang menjamu mereka, yang mengatur cara ibadahnya mereka. Mereka memberikan seragam khusus kalau mau tawaf. Kalau nggak punya seragam ini maka disuruh telanjang tawafnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan tawafnya juga labbaik Allahumma labbaik, tapi ada yang beda. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki. Jadi ujung-ujungnya ada sekutu, ya Allah. Ya Lata, Manat dan Uzza ini. Kemudian juga ibadah mereka itu sambil bersiul dan juga tepuk tangan, ya. Wa makanat sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tepuk tangan, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, sambil bersiul. Itu ibadahnya orang-orang jahiliyah. Maka ketika kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadi apa? Menjadi kiblat yang baru bagi bangsa Arab. Sehingga mereka sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi. Ya, karena beliau menang dan bisa menguasai Ka'bah dan juga kota Mekah, sehingga banyak orang-orang Arab yang datang berbondong-bondong untuk menyatakan keislaman. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, berbeda makomnya para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu berbeda dengan makomnya sahabat yang masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Karena kalau setelah Fathu Makkah, tanda-tanda kenabian itu semakin besar, semakin jelas, sehingga agak tantangannya kurang, nggak sebesar tantangan masuk Islam sebelum Nabi SAW Fathu Makkah. Belum terlalu nampak ini kenabiannya. Meskipun ayat-ayat yang dibacakan, ayat-ayat yang benar semuanya. Ya, intinya kata Allah SWT, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Dan juga masuk Islam sebelum Fathu Makkah tantangannya lebih besar. Karena dianggap aneh, dianggap agama yang sesat, diperangi, ditangkap, dibunuh dan seterusnya. Sehingga kata Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi, kata Allah, tidaklah sama makom kalian yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah berbeda dengan yang setelah. Ulaika a'dhamu darajatan, yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah pahalanya jauh lebih besar minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada yang berjihad dan berinfak setelah Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahul husna, tapi kedua kelompok ini sama Allah sama-sama dijanjikan surga. Semuanya masuk surga, tapi surga ini derajatnya ada 100 tingkat di surga. Maka ketika itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka pada hari itu setelah Fathu Makkah ini engkau akan melihat manusia-manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Setiap kaum itu mengutus utusannya menghadap Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Hampir seluruh bangsa Arab.
Maka kata Allah, apabila ini terjadi, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan dari Allah dan Fathu Makkah ini, kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan puji-pujian, maksudnya suruh bertasbih dan memuji Allah, wastaghfirhu, dan diperintahkan untuk istighfar, dan beristighfarlah. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. 3 diperintahkan semua Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka setelah ayat ini turun ya, beberapa orang sahabat tuh sudah mulai ngeh, sudah mulai sadar, wah, ini berarti tandanya sudah mau selesai ini. Ya. Kehidupan Rasulullah sudah mau sampai di garis finish. Berarti kalau finish tandanya apa? Selesai, meninggal Rasulullah SAW. Dan di antara yang memahami maksud yang tersirat dari surat ini, itu Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Abbas. Ya, ketika ditanyakan ke sahabat-sahabat yang senior, mereka membaca secara zahirnya. Tapi sama Umar dipanggilkan Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas ditanya, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr ini? Langsung yang dikatakan sama Abdullah bin Abbas apa? Qurbu ajali Rasulullah SAW. Bahwasanya ajal Rasulullah telah dekat. Kata Umar, ya itulah yang demi Allah itu yang aku sangka juga. Itu surat An-Nasr. Wastaghfirhu. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah kalau sholat itu rukuk dan sujudnya yang dibaca apa? Yang tadinya rukuknya baca Subhana Rabbiyal Azim, rukuknya Subhana Rabbiyal A'la. Maka setelah surat ini turun, jadi di akhir hayatnya yang Rasulullah baca apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang Rasulullah baca, yang mengandung tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan ini juga disunnahkan ya, setiap akhir ibadah itu ditutup dengan istighfar. Disunnahkan seperti itu. Ya, setiap ibadah itu ditutup dengan apa? Istighfar. Seperti ketika sholat, ditutup dengan istighfar sholat itu. Di akhir at-tahiyat ditutup dengan istighfar, doa yang diajarkan kepada Abu Bakar. Setelah salam istighfar. Ya. Di malam hari juga, ketika malam mau selesai, mau pagi lagi, diperintahkan juga untuk istighfar di waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan juga ketika haji juga ya, diperintahkan untuk istighfar. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan silahkan. 5 menit mungkin untuk ada yang mau tanya. Sudah? Nggak ada yang mau tanya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.